Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai latihan dari tabel kemarin ya, untuk bab tabel mengenai script kodenya ya, bagaimana membuat halaman tabel ya. Ini ya scriptnya ya. Jadi scriptnya itu ini ya, ini scriptnya ya. Jadi pertama kita buat seperti biasa ya, ada HTML body, kemudian tabel. Saya sudah bikin ya, baru gambaran kasarnya ya. Ini ada, berarti ini body ya, body. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat kode dari script kode ini ya, bagaimana membuat kode dari tampilan website ini ya, tabel ini ya. Latihan 1 HTML. Jadi kita lihat ya di sini ya. Kita lihat di sini kan barisnya kan ada berapa ini? Ini berarti ini baris 1 ya. 1, kemudian 2, 3, 4. Ini termasuk baris ya, 5. Ada 5, kemudian ini yang terakhir itu 6 ya. Ini baris kelima itu berupa isian tabel ya. Jadi berupa isian tabel di dalam tabel untuk baris yang kelima ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini tabel ya, ini ya tabel sampai terakhir sendiri ya. Ini untuk tabel yang pertama. Kemudian di dalam tabel kita bikin baris-baris ya. Barisnya itu, nah ini baris yang pertama itu ini ya. Baris yang pertama itu ini berupa satu kolom ya, ada satu kolom. Ini saya sudah bikin, ini satu kolom, ada satu kolom dari sini sampai sini. Ini untuk baris pertama itu untuk tampilan yang ini ya, yang jam, gambar jam, dan ada nama tokonya. Nah kemudian untuk baris yang kedua itu ini ya, ini baris kedua. Baris kedua juga sama, cuma satu kolom. Jadi semuanya itu hanya terdiri dari satu kolom, tapi di dalam kolomnya itu nanti ada yang berupa tabel gitu. Ini juga satu kolom. Ini lengkap ya, ada align, ada font dari materi-materi yang kemarin ya, kita pakai semua. Kemudian ini yang baris ketiga itu nomor kwitansi ya, berarti ini ya nomor kwitansi, berarti ini ya, ini kan urut ya, 1, 2, 3. Nah ini baris yang keempat itu, nah ini baris yang keempat itu ini ya, tuh baris keempat cuma satu kolom ya, sama satu kolom lah. Ini merupakan sebuah trik ya, mengulang tabel yang tanpa border. Jadi baris keempat itu berupa tabel di dalam tabel ini ya. Ini sebenarnya menggunakan tabel ya, di dalamnya itu tabel di dalam tabel, tapi bordernya kita buang. Jadi tinggal kita buat untuk nama, ada telepon itu kita pakai align red, sedangkan nanti kan di kolom yang keduanya itu udah kita tinggal isikan saja nama pembeli, kemudian ini ada teleponnya. Jadi tinggal kita kita otak-atik aja ya untuk tampilannya. Jadi ini tabel di dalam tabel ya, untuk yang baris ke berapa ini, baris yang ke 4. Nah kemudian baris yang kelima juga sama, tabel di dalam tabel, cuma ini tabelnya lebih kompleks ya daripada yang tadi. Kalau yang ini kan cuma ini ya kayak gini, kalau ini lebih kompleks lagi. Ini ada tabel di dalam tabel, ada tabel lagi untuk angsuran 1, 2, 3 itu menggunakan tabel lagi. Nah ini ya, ini TD-nya itu sampai mana, ini sama, ini satu kolom, cuma menggunakan satu buah TD, tapi ini kompleks ya, karena ini kan tabel di dalam tabelnya itu sampai ada berapa, 3. Ini tabel yang kedua ya. Jadi setelah di dalam TD itu kita tabel ya, menggunakan script tabel. Ini tabel yang ini ya, berarti ini yang tabel yang tampilan dari ini ya, untuk pakai color black, berarti ini keseluruhannya tabel
Ini baru tabel yang pertama lah. Tabel yang pertama itu isinya apa, kita lihat. Ini ada TR nya itu ada 1 2 3 kayaknya cuma 3 ya, cuma 3. Nah berarti cuma 3, berarti untuk tabel pertama itu TR nya cuma 1 2 3. Kita lihat ya skripnya ya, yang 3 itu berarti yang panjang banget, berarti itu ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada tabel lagi ya di dalam tabel. Nah ini berarti yang ketiga itu yang ini yang nomor produk. Nah ini tabel dalam tabel ya, sampai sini ya, color black, menggunakan pakai color black. Untuk tabel ini kan, tabel yang kedua kan menggunakan gold ya, berarti yang ini yang gold. Sedangkan ini judulnya ini tulisannya ya, nah kalau judulnya ini TR ya, TR yang pertama itu memang TR yang pertama, khusus yang pertama itu memang sama ya, menggunakan black sama kayak yang tabel yang ini yang pertama. Tapi ini untuk tabel yang ini ya, tabel yang kedua. Nah ini menggunakan color black, jadi sama kayak ini, sama kayak tabel yang pertama, sama kayak ini warnanya black, ini juga black sama. Kemudian untuk tulisannya ini masing-masing tulisan saya prevent color ya. Ini isiannya, TR yang pertama kan judul, memang TR yang kedua ini TR kedua ya. TR kedua itu ini ya TD, kemudian ada TD lagi tabel, jadi sangat kompleks ya. Untuk angsuran di ini ya, untuk yang TR yang pertama itu ya, TD nya itu ada, memang ada 1 2 3 4, kita tulis TD nya ada 4 sampai harga 500.000 ini, sampai harga 500. Kemudian lah TD yang terakhir itu berupa tabel lagi di dalamnya lah, ini makanya kotak-kotak seperti ini ya. Nah ini TD yang ke 1 2 3 4, TD yang kelima itu udah tabel ya, berupa tabel dalam tabel lagi. Ini TD yang kelima, nah ini TD yang keenam, berarti ini yang angsuran yang ini ya, angsuran yang ini, angsuran yang kedua, berarti ini lurusannya ini ya. Lah ini TD yang keenam, TD yang keenam berarti yang ini ya, TD yang keenam. Kemudian ini TD yang ketujuh, berarti yang ini ya, kolom yang ketujuh nih, 1 2 3 4, kita sesuaikan saja, 5 6 7 ini ya, yang ini ya. Memang ini isinya sama ya, tapi kita harus tahu mana yang TD 1, mana yang TD 5 6 7 gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan, karena ini kan di dalam TR yang pertama ya. Nah ini TR yang kedua, baris yang kedua, ini yang kolom yang ketujuh, berarti kan ini ya kolom yang 7. Nah ini kolom yang ke-8, kolom yang 8 berarti ini ya. Nanti kolom 9 satu lagi tabel lagi sama. Nah ini kan sama satu lah, baru yang terakhir ini keterangan lunas ini ya, yang 9 itu sampai sini ya, sampai sini. Ini terakhir untuk yang tabel di dalam tabel untuk angsuran ya. Nanti yang terakhir ini enggak ada tabel di dalam tabel, cuma keterangan aja, lunas kayak gitu ya, seperti itu ya urutannya. Nah ini kemudian sampai sini ya untuk TR nya. Untuk TR yang pertama ini sampai sini. Ini berarti TR yang kedua, ini ada nomor 2, terus mereknya Golden Swiss. Ini ya saya menggunakan NBSP supaya tulisannya itu enggak ke bawah, jadi tetap horizontal, kalau ada spasi ya spasi gitu, jadi menyesuaikan itu, gunakan aja NBSP di tengah-tengah. Nah ini yang baris ini ya, baris ini berarti ini ya, ini baris ketiga, ini kan baris pertama, ini kedua, baris ketiga, ini baris ketiga ya. Nih nah ini berarti sama ya, kayak ini ya, sama. Berarti ada berapa, 8 apa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ada 10 kolom sama ya, ada 10 kolom ya. Jadi ini panjang ya, ini barisnya sampai sini ya, terakhir untuk baris yang ketiga. Nah sekarang baris yang keempat, ini baris keempat ya, baris keempat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya sama juga, ada 10 kolom. Nah ini TR yang kelima atau baris yang kelima sama ya, Greenbot. Ini harganya menggunakan alen ya. Nah ini fungsinya ya alen untuk rata kanan. Nah itu tinggal seperti wajah ini ya. Ini yang angsurannya menggunakan tabel di dalam tabel. Untuk angsuran, untuk yang kotak-kotak di sini ya, kotak-kotak ini masing-masing itu menggunakan tabel di dalam tabel di masing-masing kolomnya. Nah itu, ini terakhir keterangannya lunas. Nah ini udah selesai ya, ini udah selesai. Kita tutup dengan penutup tabelnya, kemudian kita tutup dengan dengan penutup kolomnya ya. Ini kan dalam satu kolom ya, dalam satu baris sebenarnya, dalam satu baris ini nah ini ada HR. Nah jadi untuk tabel yang kedua ini kan, yang ini ya, untuk tabel di baris ini, untuk tabel di baris ini ya, baris dari sini sampai sini ya, sampai sini itu ini ya, TR yang ini ya, TR yang di bawah ini, yang ini dari sini itu sampai sini sebaris, sampai sini sepanjang ini ya, sebaris, hanya menggunakan satu baris. Nah setelah TR kan TD ya, setelah TR itu TD lah, kita buka TD nya itu sampai mana. Jadi ini satu baris hanya terdiri dari satu kolom ya, satu TD saja, satu TD. Nah nanti di dalam TD itu kita buat tabel ya, satu buah tabel, jadi tabel di dalam tabel. Ini untuk tabel yang pertama ya. Kemudian di dalam tabel ini, untuk tabel yang pertama ini ada berapa baris lagi lah, kita hitung di dalamnya, 1, 2, 3 lah. Yang ketiga ini yang panjang ya, sampai sini. Yang ketiga, baris yang ketiga dari tabel kedua ini panjang sampai sini lah. Setelah itu udah selesai, baru ditutup dengan tak tabel, ditutup dengan tak TD, ditutup lagi dengan tak TR ya. Nah ini kan ada HR ya, jadi ini satu baris ini, satu TR ini berarti ada berapa kolom? Cuma satu kolomnya, tapi di dalam kolom ini terdapat tabel. Nah tabel yang kedua ini ada berapa baris? Berarti ini 1, 2, 3, berarti ada 3 ya. Sampai terakhir itu ditutup dengan tabel, udah nggak ada TR lagi. Ini kan udah nggak ada TR lagi, ini di bawah ini udah ditutup tabel, berarti barisnya cuma ada 3. Jadi begitu ya kira-kira gambarannya, urutan membuat ini ya, kode untuk latihan 1.html ini. Nah ini TR yang baris yang pertama itu ada jenis pembayaran kredit. Nah ini sebenarnya ini karena ini colornya black, jadinya nggak kelihatan. Sebenarnya ada kelihatannya, sebenarnya ini ada tulisannya sebenarnya. Nah ini untuk baris yang kedua itu HR. Nah HR itu yang ini HR sih kelihatan ini, tapi ini kalau kita warnanya ubah ya, jangan black, misalnya ini ya, coba ya. Nah itu kelihatan ya, udah kelihatan. Nah jadi sebenarnya ada ya. Nah ini HR nya ini, jadi sebenarnya itu ada, cuma karena warnanya hitam jadi nggak kelihatan. Nah ini udah ya, yang baris yang berapa yang dari yang tadi, yang ini udah ya pembahasan. Nah ini yang terakhir, ini yang terakhir berarti cuma berapa, menambahkan apa saja itu, ada background. Kalau yang terakhir, nah ini terakhir background jam tangan. Kemudian nah kolomnya itu ada berapa kolomnya, sama ya, ada 1 kolomnya ada 1. Nah setelah
ya ini kolomnya ya ada satu ya, cuma satu, emang cuma satu ya, udah ditutup dengan TR nya. Untuk TR yang terakhir dari tabel pertama ini kan tabel pertama, ini langsung body tabel pertama ini ya, berarti hanya punya satu kolom. Nah di dalam TD ini baru kita membuat tabel lagi, jadi tabel di dalam tabel lagi. Jadi ini ternyata tabel di dalam tabel juga ya ini ya, untuk baris terakhir ini tabel dalam tabel. Untuk backgroundnya ini untuk background jam tangan ini untuk semua ya, semua sebaris ini. Nah sedangkan tabel di dalam tabelnya itu untuk isian ini ya, dari Jakarta Selatan sampai ini atau ini menggunakan tabel di dalam tabel dengan sel spacing 15. Kemudian barisnya ini, baris yang pertama berupa Jakarta Selatan, dan baris kedua itu berupa kasir menggunakan align center, dan baris ketiga di PR aja, ini buat spasi aja, buat ke bawah aja, TDD dan align center ini ya, sama ya center. Jadi itu ya gambarannya ya, jadi ini tabel di dalam tabel. Jadi kalau ditulis itu kira-kira gambarannya itu ya, berarti kita bikin TD nya itu satu-satu semua, nanti di dalam TD itu nah baru kita kopikan isinya aja ya, biar supaya cepet aja ya. Jadi pertama itu fontnya itu terakhir aja ya, karena kita kan belum masuk ke CSS. Kalau masuk ke CSS nanti kita mendesain dulu, nggak pakai font satu-satu seperti ini. Jadi ini untuk percontohan menggunakan font aja yang masih manual gitu maksudnya, supaya nanti kalau pas masuk ke CSS itu udah paham gitu. Soalnya kalau dengan CSS itu lebih simpel. Jadi ini kita masih yang pemula dulu ya, yang masih pemula banget. Nah berarti ini ada P sampai mana, sampai sini kita perhatikan ya satu persatu aja. Ini kan kita memang belum masuk ke CSS ya, jadi kita membahasnya itu masih manual, masih font aja, masih manual, masih ditulis satu-satu gitu. Makanya untuk apa pengaturan kayak font dan sebagainya gitu masih ditulis satu-satu. Jadi harus dari awal dulu aja ya kita bahasnya, dari yang paling pemula dulu, dari yang diketik satu-satu dulu, supaya nanti kesananya itu udah mengenal gitu, ada tak-taknya gitu, udah kenal dengan tak-taknya itu. Nah pertama setelah TD ini nge-TR udah ya tadi ya, jadi kita tulisnya per baris aja dulu ya. Setelah per baris baru per kolom, nanti di kolom itu ada apa aja tagnya, kita tinggal kayak gini aja caranya, tinggal ini P ini sampai mana. Nah ini berarti kita tulis P. Setelah itu baru kita tulis isinya, kita copy aja ya, supaya yang ditulis satu-satu, supaya enggak terlalu lama. Ada IMG, kemudian sampai ini aja lah biar cepat. Sampai paragraf tadi, paragrafnya dari sini sampai mana, dari sini ya. Sebenarnya ada font lagi, atau kalau karena ini agak banyak ya kita satu-satu aja ya, berarti ini sampai sini aja dulu ya, sampai sini. Berarti kita menambahkan gambar dulu, berarti ini gambarnya menggunakan float left ya, nggak float. Nah kita itu untuk supaya detail itu kita kopinya tuh sampai per tag-tagnya gitu, per tagnya itu dari setelah gambar tuh ada tag B ya, kita buat tag B. Nanti kalau udah masuk CSS itu nggak ditulis satu-satu kayak gini, karena ini untuk apa ya, untuk awal-awal saja ya, biar tahu aja. B ini udah B, berarti bold ya. Nanti di dalam bold itu kita ada apa lagi, kita menambahkan font. Nah ini kan tadi berarti sama sini, berarti kita menambahkan font terus ditutup dengan font. Nah kemudian
setelah font baru kita tulis, yaitu luxury center. Kita tulis di dalamnya, ini ada tulisan. Nah, di dalam form kan pasti kita isi ya, ada color, ada size, ada apa aja lah. Nah, di dalam form itu isiannya ada size sama color. Ini copy aja, size sama colornya kita copy aja langsung lah, daripada tulis satu-satu nanti lama. Yang penting udah tahu kalau font itu ada size, ada color, ada face ya. Kemarin kan udah dikerangkan yang face itu ya. Nah, ini berarti yang ini udah sampai ini body ini. Nah, ini tinggal PR, kita kasih PR. Sesudah PR ada apa lagi? Ini masih di paragraf pertama ya. Paragraf pertama ada italic, terus di sini ada font. Berarti kita bikin italicnya dulu, yang paling luar dulu, baru nanti di dalamnya kita kasih lagi font. Nah, di dalam font baru kita kasih ada tulisan apa ini misalnya. Nah, di dalam font baru kita isi apa pengaturannya apa aja. Ternyata cuma color ya, color blue, hanya menambahkan warna saja dalam font ya. Kita copy aja lah. Nah, ini udah sampai italic ya, yang italic yang ini udah ditutup nih, udah separagraf. Nah, kita bikin lagi di dalam paragraf ini ada apa lagi, cuma PR. Cuma PR ya. Coba ini kayaknya kurang paragraf lagi. Ini tutupnya nggak ada, tapi saya lupa, berarti kita tambahin aja. Tulis ya, ini ya PR ya. Nah, PR nya berarti enggak ya, berarti ini ya dari sini apa ya. Kalau kita save, kita refresh dulu ya. Ya, saya kurang paragraf aja, kurang paragraf. Ini kan udah nyampe TD ya, ya udah ini copy aja lah, daripada biar nggak kelamaan. Ke paragraf kita copy. Ini di sini. Udah itu ya. Udah ya, coba sekarang kita buka hasilnya kayak apa, sama atau enggak. Ini ya, yang satu. Nah, kita buat yang kedua dulu ya, kolom yang kedua. Kolom yang kedua itu isinya cuma satu paragraf saja ya. Cuma ini kolomnya kita kasih warna, jadi kolomnya nanti berwarna ini. Jadi untuk warna itu ada yang menggunakan hexa, ada yang menggunakan name, ada yang RGB. Kalau ini berarti hexa ya. Kalau hexa itu maksudnya kalau kita ingin menggunakan warna yang hexa. Kalau name itu jelas ya, kalau name itu berarti ya red. Nah, ini udah ya. Kalau name itu berarti yang kayak red, yellow, orange, blue, black dan sebagainya. Kalau hexa itu, jadi awalnya kita harus tambahkan pagar ya, pagar.
nanti angkanya terserah kita. Angkanya itu bisa kombinasi antara huruf dan angka seperti ini kan kombinasi antara huruf dan angka. Ada yang cuma warna-warna saja, tapi ini totalnya itu harus ada 6. Kayak ini 1 2 3 4 5 6, jadi ini harus ada 6 ya, 6 di belakangnya ini, di belakang tanda pagarnya ini, belakang ini tuh maksimal kita harus isikannya itu 6. Terserah itu nanti mau kombinasi angka dengan huruf atau angka semua atau huruf, tapi biasanya sih kalau angka dan huruf kombinasi angka dan huruf. Kalau angka semua saya kurang tahu, nanti coba saja ya. Biasanya sih kombinasi, ini kan angka dan huruf, nanti tinggal dicoba sendiri. Ini udah ya pakai color. Nah setelah pakai color ada paragraf, hanya terdiri dari 1 paragraf menggunakan alinea center. Nah di dalam paragraf itu adalah berupa tulisan ini tapi kita pakai bold dan dengan font size 5. Jadi urutannya kalau ingin mengerjakannya itu seperti ini. Jadi urutannya itu sebenarnya kita tulis dulu yang tengah-tengahnya ini, tulis dulu ini ya kata-kata ininya ya, isiannya dulu. Tulis ini kwitansi. Nah baru kwitansinya itu kita ingin bold karena bold itu memang tagnya sendiri ya. Bold itu tagnya sendiri. Kalau font color, bold dengan font color itu tagnya masing-masing. Ini bold. Nah baru kita bikin font size nya bisa di sini ya, nggak apa-apa. Font size fontnya bisa di sini. Yang penting tutupnya juga harus di belakang juga, nggak boleh fontnya di sini. Font kita fontnya apa, kita ngisinya font yang apa, size ternyata size 5. Nah setelah font ada apa lagi? Oh ternyata paragraf dibalut dengan paragraf. Nah berarti kita paragraf nih paling akhir, paragraf menggunakan alinea center. Nah itu ya, kayak kita refresh. Ini TD-nya tadi menggunakan apa ini, yang ini TR-nya ada background color-nya ya. TR-nya kan kok nggak berwarna karena TR-nya nggak ada background color, saya lupa. TR-nya kita kasih nah itu ya, itu udah berwarna. Nah sekarang yang ke berapa ini, yang ke ya, jadi ini udah selesai kan ya. Ini TD, ini ada 1 kolom, udah itu ya. Nah sekarang yang ketiga, nah ini sama aja, ini tinggal TD nomor kwitansi. Ini ada font, berarti ini ada 2 ya, ada dua kata. Oh ya, alin red B. Oh ini cuma trik aja ya, trik biar tampak seperti ini, biar nomor kwitansinya ada di sini, ini ada di sini, mulai alin. B nya sampai terakhir sendiri B.
Setelah kemudian di dalam B ada apa lagi, di dalam B ada font, terus isiannya nomor kwitansi. Kita tulis ya nomor kwitansi. Maunya kita tulis tak-taknya dulu ya, nanti dalamnya mau ada color atau size atau apa, yang penting tak-taknya dulu, itu urutannya ya. Nah, setelah font ada font lagi, fontnya ada 2, terus dalam font yang kedua itu ada A, nomor kwitansinya ya. Ini dulu kita bikin tak-taknya dulu. A5 ini di sini ya. Nah, baru kita kasih alien red sudah, size 3 color black. Nah, ini copy aja ini sampai sini. Ini font yang pertama, yang ini. Sedangkan yang font yang kedua itu isinya adalah color size-nya 5. Refresh. Nah, bukan yang ini maksudnya. Nah, ini udah di sana ya, udah di sini. Sama dengannya saya belum bikin sama dengannya. Tapi yang penting udah di kanan ya. Coba lihat di sini ada yang kurang enggak? Oh, ini ya, setelah nomor kwitansi ada sama dengan. Saya kurang sama dengan. Nah, ini cuma trik aja sebenarnya, gampang. Tuh tinggal tulis sama dengan kayak gini aja. TR nya ini kurang pakai color, warnanya apa nih ya. Ini berarti pakai colornya menggunakan hexa ya, bukan yang red, blue, tomato atau yang nama-nama ya. Berarti ini pakainya hexa ya, kombinasi hexa, angka dan huruf. Nah, itu udah ya. Bedakan ini warnanya ini sama ini. Nah, karena hexanya aja beda ya, jadi warnanya pasti beda. Karena yang ini udah, karena yang ini berarti tabel dalam tabel ya. Di dalam TD ada tabel. Nah, kita buat tabel. TR-nya ada berapa? Ini TR-nya 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Udah 4. Nah, TH, nah masing-masing itu ada TH. Ini juga TH. Nah, ini merupakan trik ya, trik. Tinggal bordernya itu dibuang. Kita gunakan align. Mudah sebenarnya. Kita kasih TH pada masing-masing TR. Ini berarti sebenarnya ada 2 kolom ya, TH sama TD. TH untuk judul, TD untuk isian. TH ini TD. Kolom berarti masing-masing ada 2 kolom ya, 1 kolom TH atau
judul atau hidden. Nah yang satu TD isiannya apa tadi, nama ya, nama, titik 2 telepon, titik 2 alamat, titik 2 nomor rekening. Kita tulis aja dulu ini isinya ya, isinya kita tulis aja dulu. Ada nama, nanti embel-embelnya yang font-fontnya itu nanti terakhir. Penting isiannya dulu biar enggak membingungkan. Jadi itu caranya ya, pokoknya yang font-fontnya itu, embel-embelnya itu terakhir. Yang penting bikin tabelnya itu mau bentuknya seperti apa, bikin tabelnya itu mau berapa kolom, mau berapa baris, dengan embel-embelnya untuk font dan sebagainya terakhir, warna, background, sebagainya itu terakhir. Ini dulu ya Alex, kemudian ini telepon. Alamat. Setelah alamat kemudian nomor rekeningnya ya, ini tulisannya aja dulu ini apa, tagnya mau seberapa banyak, misalnya ada italik, ada garis bawah, pokoknya yang penting ini dulu isiannya dulu ditulis. Yang tulisan ini dasarnya dulu Bank BCA dah. Ini udah ya, berarti udah kan cuma 3 baris. Nah baru ini untuk TH cuma menggunakan alin red semua ya, alin red. TH kan cuma menggunakan alin red, kecuali yang terakhir ini ada font color yang nomor rekening, yang berarti kita tinggal tambahkan alin red semua. Nah ini kita bisa copy aja ini yang ini sama. Kurang udah ya, udah. Nah lagi yang kurang fontnya, yang terakhir tambahan font sama bold ya, berarti kita nulisnya satu-satu aja. Ini font dulu, font ditutup, baru di dalamnya kita kasih bold, tutup. Fontnya apa, isinya semua terdiri dari color, warna, ya itu. Nah udah, kemudian ini semua nggak ada font, nggak ada color, nggak ada. Nah ini ada embel-embelnya ini aja, cuma dari font sama bold saja. Bold dulu ya, bold yang paling deket dulu sama tulisan kan bold, baru setelah bold font. Font ya, font colornya ini. Nah ini angka semua ya, 80.000 apa 800.000, ini angka semua, ini heksanya angka semua ya, berarti bisa ya kalau angka semua. Ini buktinya huruf semua pun bisa juga ya. Jadi yang penting itu pokoknya belakangnya itu ada 6, entah mau huruf semua atau angka semua atau
apa ya, perpaduan angka dan huruf. Yang penting ini ada 6 jumlahnya, ada 1 ini 1, 8 ini 1, kemudian ini 2, lah ini 3, 4, 5, 6 ya, 6. Kalau huruf semua bisa misalnya F F F F F F semua, F nya ada 6 kali, bisa kalau huruf semua bisa. Artinya warnanya jadi biru. Nah, kita kan ingin yang sama seperti ini ya, warnanya bukan biru, warnanya itu ini biru tapi biru dark blue kalau nggak salah, atau ini sih warnanya apa ya, nggak muncul apa ya, kan harusnya bank bacanya perwarna. Oh, warnanya putih, kalau ini warnanya tuh putih, kalau FFF itu putih. Iya, kalau FFF itu putih jadi nggak kelihatan ya. Pagar 8000 lagi ya, pagar 8000 kita kembalikan, pasti kelihatan kalau bukan FFF. Nah tuh memang FFF yang tadi itu putih ya, jadi nggak kelihatan. Nah sekarang mana lagi yang kurang ya, mana berarti udah ya, yang baris berapa ini, baris yang ini, baris ini berarti udah ya, ini udah jadi, tinggal backgroundnya. Nah ini udah sesuai ya, seperti ini tampilannya, tinggal backgroundnya ini saya nggak nulis tadi, emang backgroundnya terakhir nggak apa-apa kan, pas di refresh kan kelihatan. Udah ya, udah selesai lah. Sekarang tinggal yang ke tier yang ini ya, ini udah ini sampai, nah ini yang panjang ya, ini ya, yang angsurannya tadi udah atau belum ya. Oh ini berarti di dalam ini, di dalam baris ini kita bikin TD ya, TD nya udah lah. Sekarang kita bikin tabel, pelatih tabel, TD udah, tabel. Nah jadi setelah tabel gitarnya ada 1, 2, 3, bikin R. Kemudian TR pertama itu berupa TH, TR kedua TD, TR ketiga tabel. TR pertama TH, ini warnanya nanti jangan black ya, kan warnanya kan, oh ini udah diganti, nanti udah diganti purple. TH yang kolom ya, kolom biasa TD. Nah yang terakhir itu yang panjang banget nih, buat tabel. Nanti yang ini copy aja ya, biar nggak kelamaan. Ini copy aja ya, jenis pembayaran kredit 1 tahun. Tulisannya dulu, tulisannya diisi. Baru kita kasih alin, mau alin apa, left atau right atau center, kan alinnya align right ya kalau mas.
Allen Live, ini Allen Live kiri ini. Nah ini cuma berisi HR ya, ini cuma berisi HR, tag HR. Jadi ini cuma berisi HR ya, ini ya HR. Udah ya, kita lihat di sini HR. Pakai colornya juga tabel. Ini tabel udah tadi ya, tabel ya ini ya. Tabel. Nah ini ya HR-nya udah ada, ini nyampe sini karena tabelnya kan belum dibuat. Nanti kalau tabelnya udah dibuat nanti panjangnya itu menyesuaikan. Jadi HR itu menyesuaikan seberapa panjang yang apa ya, dari ini kan di dalam tabel ya, seberapa panjang tabel. Kalau tabel kan memang menyesuaikan kolomnya seberapa panjang kolom yang kita bikin. Nanti kalau yang di bawah itu lebih panjang lagi kolomnya, tuh panjang banget. Ini kan panjang ya, scriptnya kan panjang, jadi tampilannya juga panjang. Nanti ini yang kolom ini menyesuaikan, nanti HR nya juga ikut menyesuaikan panjangnya. Ini belum dibikin ya yang tabel ketiga lah, jadi baru sampai sini aja. Nanti kalau yang TR yang ininya udah dibikin, yang panjang banget ini, yang tabel ini kan panjang nih. Nah ini tabelnya kan dari sini sampai sini lah. Kalau ini udah dibikin nanti pasti menyesuaikan HR-nya makin panjang, menyesuaikan isian ini kan kolomnya, emang kolomnya saja ada banyak ya, ada 10 tadi kan udah dihitung per masing-masing baris kolomnya itu ada 10. Jadi nanti kan berarti kan panjang ya tabelnya itu, nanti lebar. Nah nanti HR-nya itu juga nanti menyesuaikan lebarnya, lebar dari apa baris dan kolom yang lainnya itu. Ya sekarang kita mulai aja ya untuk yang ini tabel dulu ya, tabel. Jadi cara bikinnya itu ditulis dulu yang tulisan-tulisan yang pentingnya dulu gitu, nanti baru atribut-atribut kayak font color dan sebagainya itu terakhir, background color dan sebagainya itu terakhir. Ini tabelnya ada berapa baris, 1, 2. Kalau kan udah di komen tinggal ditulis, tinggal ini cari aja nih baris 1, 2, 3, terus 4, 5. Atau lebih mudahnya lihat aja di sini, lihat aja ini ada berapa baris nih. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, kita bikin TR-nya 5. TR Nah setelah TR udah pasti ya di dalamnya TD atau TH ya. Untuk judul berarti TH. Nah kalau untuk kolom isian ya pakainya TD. Ini TH nya ada berapa ini? TR yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dengan keterangan.
Bisa juga lihat di sini aja nggak apa-apa, nggak usah lihat di coding. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 udah 10. TK ya untuk judul yang pertama, di kolom pertama, untuk judul di kolom pertama. Nah, TK isinya ada no, produk, jumlah, harga, no, nomor, no, ini no aja itu ya, no. Angsuran 1 sampai 5 terus keterangan. Nah, ini isiannya udah, baru kita kasih font-fontnya. Font-fontnya kan sama, tinggal di copy aja. Nanti kalau pakai CS ini enggak ngisi satu-satu seperti ini ya, lebih praktis kalau pakai CSS. Ini untuk pengenalan untuk pemula, memang harus tahu dulu dari awal, harus tahu dari bikin yang satu-satu seperti ini dulu, harus tahu supaya nanti lebih mudah ketika masuk ke CSS. Jadi harus urut ya untuk memahami ini kalau membuat kode. Nah, ini tinggal di copy aja sama, atau mungkin lebih mudahnya di copy aja dari font sampai sini, sini copy aja semuanya. Kadang makanya kalau kita nulis satu-satu kadang jadi berulang-ulang ya, ngopinya tuh berulang-ulang. Masih lebih praktis kalau pakai CSS. Satu script untuk beberapa keperluan itu. Ini kayak gini kan ditulis satu-satu kayak gini kan lama ya. Ini baru sebaris ini ya. Nanti ada cara yang lebih praktis. Salah satunya pakai CSS itu ya. Makanya yang paling sering dipakai itu dengan CSS. Jadi sekarang kita lanjut ya, yang baris kedua. Nah, ini baris pertama udah, baris pertama ini udah, karena baris yang kedua ada berapa kolom, ini ada berapa titik, ada 9, ada 10 lah ya kan, tadi udah dihitung, ini kan udah dihitung, berarti kan ini kolomnya isian ini berarti kayak ada 10 sama ya, sama lah, cuma isiannya yang beda. Kita bikin TD-nya 10 kali.
Ini udah ya, 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak, ini kan ada tabel di dalam tabel ya kalau nggak salah ya. Ini kalau saya lihat dulu ini di sini. Ini TD nya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh sama, ada 10 ya, emang ada 10. Ada 10. 1 Rolex 1 500 juta. Ini di copy aja ya untuk mempermudah. Ini sampai sini ya biar cepat. Sampai sini aja dulu, yang tabelnya nanti satu-satu. Berarti kayak saya menghapus 4 ya, 1, 2, 3, 4. Saya hapus 4 nih, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, udah ngurusin. Nah sekarang yang tabelnya aja ya. Ini di copy nggak apa-apa ya, yang tabelnya aja ya. Nah, tabel. Tabel dengan border 1. Border ini pakainya border karena ini emang isian itu ya, isian data, dia harus ada border. Ini kemudian tire-nya ada berapa? 1, 2, cuma 2 ya, cuma 2. Sebenarnya harusnya lihat di sini, harusnya tuh lihat di sini. Ini tire-nya ada 1, 2. Ini ya 1, 2. Nah, itu TR untuk angsuran 1. Nah, berarti ini harusnya yang angsuran 1, yang ini ya, angsuran 1. Ini kan harga terakhirnya ya. Dengan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini angsuran 1 yang kelima ya. Atau judul yang kelima. Judulnya ya, judul yang kelima. 1, 2, 3, 4 ya, 5. Tarnya ada 2. Yang kita lihat di sini aja ya, kita lihat di sini. Nah, tire yang kedua. Nih ya kolomnya ya. Ini kan tire yang kedua ini. Ini tire pertama, ini tire yang kedua. Tire yang pertama ini ada 2 kolom. Ini satu, dan ini satu lagi ada 2. Nah, untuk kolom yang pertama itu berupa judul ya, TH, menggunakan TH, dan kolom yang kedua itu menggunakan TD. Ini juga sama, TH dan TD. Bentar ya, ini macet. Apa tadi isinya? Yang TH, tanggal bayar, dan total angsuran. Tanggal bayar
Kita langsung ada 15 Januari 2020. Ini karena masih pemula jadi ditulis satu persatu ya. Nanti kalau udah masuk di bahasa PHP itu tanggal itu kita pakai fungsi date. Nah, kalau rupiah itu ada aturannya sendiri supaya jadi berformat rupiah. Jadi kita satu-satu dulu ya, dari awal dulu, pelan-pelan saja. Ini copy aja ya, pokoknya kan angka soalnya ya, copy aja. Itu ya. Ini baru yang ini ya, kolom ini ya, kolom angsuran pertama. Sekarang kolom angsuran kedua. Nah, kolom angsuran kedua kan sama ya, berarti kolom yang ini kan, kolom yang ini. Nah, ini kan sama ya, tinggal di copy aja, nggak apa-apa, kan bentuknya sama. Jadi kan ini udah, ini yang kolom pertama caranya seperti ini. Nah, kolom yang kedua kan caranya juga sama, tabel lagi. Saya tulis sekali lagi ya, nanti yang terakhir kita copy aja supaya nggak terlalu panjang. Nah, ini kan emang cuma TR-nya juga sama ya bentuknya kan, TR-nya ada 2, sama kan, yang lainnya juga sama kan bentuknya, tinggal di samain aja. Ntar ya, ini TR dulu ya, TR ya, saya lupa TR. Nah, ini tinggal copy aja ini. Nah, tinggal bayar. Salah. Oh ya, kita lihat dulu ya, satu-satu kita lihat dulu hasilnya. Nanti pasti menyesuaikan. Nah, itu ya, menyesuaikan. Ini kan menyesuaikan. Nah, ini karena saya tabelnya saya lupa, nggak dikasih border nih, harus dikasih border. Nah, salah, border sama dengan satu ya, satu. Nah, sekarang ini juga dikasih ya, colornya juga dikasih dalam nih, colornya color yang supaya ini enggak purple semua. Ini kita kasih warna di sini nih, tadi saya belum ngasih warna, pakai color untuk tabel yang kedua ini ya, berarti. Nah, ini saya belum ngasih warna, ini malah ada bordernya, ini lengkap ya, ini copy aja ya supaya nggak lupa. Ini kasih dulu. Nah, kalau kita refresh nanti kan kelihatan mana yang kurang. Nah, kita baru refresh lagi. Nah, kan jadinya kelihatan mana yang kurang, tulisannya
tulisannya kok nggak kelihatan. R pakai color black. Oh, karena ini sama-sama gold ya, ini kan gold, ini kan warna gold. Coba kalau ini dikasih gold, ini sama, ini cuma bedanya lah itu tadi, kalau ini menggunakan hexa, nah dengan ini menggunakan name, jadi warna tapi menggunakan name gold, name-nya itu emas, gold atau emas. Nanti kalau misalnya lem itu, lem berarti kan yang warna lem nanti hexanya juga ada, terus name-nya juga ada, name-nya lem, nanti hexanya ada lagi apa gitu, misalnya terdiri dari angka dan huruf apa gitu misalnya. Itu ya bedanya untuk penamaan color menggunakan hexa dan name. Jadi ini sama, ini gold, ini juga sama gold, makanya tulisannya tuh nggak kelihatan. Ini harus dikasih black supaya ini tuh nggak menyama semuanya. Itu ini kan tabel ya, tabel berarti kan semua di dalam tabel ini menggunakan warnanya itu emas, warna gold. Nah, supaya ini di dalam satu baris ini tulisannya enggak berwarna sama dengan background color di ininya, di tabelnya, supaya kelihatan ini TR-nya itu kita kasih background yang berbeda. Pakai color black. Jadi nanti tulisannya itu kelihatan. Ini karena warnanya itu sama saja ini. Makanya nggak kelihatan. Sebenarnya ini di sini ada tulisannya, tapi karena warnanya itu sama dengan yang ini tabel. Jadi tulisannya itu nggak kelihatan. Sekarang kita kasih warna yang berbeda supaya tulisannya kelihatan. Save, kita refresh. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang ke ini ya. Nah, ini sama ya, tinggal di copy aja lah ini dari tabel sini. Tadi kan yang penting saya udah mencontohkan dua ini ya. Ya, urutannya seperti itu kalau cara penulisannya. Ini kita supaya biar rapi. Kita save, kita lihat dulu ya, refresh. Nah, itu jadinya menyesuaikan ya, ini HR-nya menyesuaikan, ini yang atas juga ini menyesuaikan semua lebarnya. Jadi kalau tabel itu seperti itu ya, berapa banyaknya kolom itu menyesuaikan semua. Keterangannya itu lunas, kita tulis aja lunas. Keterangannya cuma tulisan lunas gitu aja ya, nggak ada, atau mungkin ada lunasnya itu ada font apa lagi, ini lunas, cuma lunas saja. Udah di save ya, kita refresh. Nah, ini baru satu ya, satu, kita kan adanya 4, kita bikinnya tuh 4 ya, 4 baris. Ini baru baris 1, ya. Nah, caranya untuk mempersingkat ya, kita tinggal ini aja lah, di copy ya kan, yang penting saya udah mencontohkan satu ya, satu. Nah, ini tinggal di copy aja sampai sini, nanti isiannya tinggal disesuaikan sendiri, tinggal di copy aja, kita copy. Bikinnya kan ada 4. Udah save, kemudian refresh. Nah, nanti isinya tinggal disesuaikan aja ya. Nah, ini kita ya, misalnya saya ini ya, yang ini aja ya, yang kolom 1 sampai 4 aja ya, satu, ini kan satu semua. Nah, ya tinggal diganti aja. Ini sih yang satu ya, yang dua, yang kedua itu isinya apa ya, kedua. Nah, ini golden swiss, jadi di tengah-tengahnya itu kita pakai spasi supaya tulisannya itu dilihat di tabel ada spasinya. Itu salah satu caranya, jadi biar nggak ke bawah. Kalau ini dihapus
nanti jadi ke bawah jadi jelek ya, walaupun di sini ada spasinya tapi nggak ngaruh kalau nggak dikasih spasi NBSP itu, jadi nggak ya, jadinya seperti ini, jadi harus dikasih spasi. Itu salah satu caranya. Tengah-tengah ini udah. Nah sekarang refresh lagi, nanti pasti akan ke samping jadi bagus ya, sesuai tulisan yang kita inginkan. Nah itu udah ya, nanti jumlahnya ada 1, harganya nanti harganya tinggal disesuaikan sendiri. Yang penting nih ya, saya tahu nulisnya yang ini aja, yang kira-kira nama merek sama jumlah nomor juga. Nomor yang ketiga itu Alexander. Ini saya ngarang aja ya, saya sih nggak tahu ini Alexander. Jumlahnya 1, harganya 750 juta. Yang keempat Greenwood. Harganya 900. Kita refresh ya. Latihan 1. Ini latihan 1. Nah itu udah ya, nanti ini tinggal di isiannya tinggal disesuaikan diri aja. Yang penting ini udah yang ini ya, HR nya menyesuaikan, yang lainnya juga untuk kolom-kolom yang lainnya di baris yang lainnya juga menyesuaikan. Nah sekarang yang ini udah ya, berarti yang TR ini udah ya, TR ini ya udah sampai ke tabel, udah sampai ditutup di tabel, udah ya, udah ditutup di tabel, udah otomatis tabel. Tinggal kita cari aja lurusannya itu di mana. Ini kan berarti kan nyampe sini. Kali ini udah panjang ya, kita harus bisa mencari-cari ini mana barisnya. Jadi di bagian color yang purple ya, di yang bagian color purple berarti yang ini. Nah, berarti tailnya yang untuk ini tuh sampai sini. Udah nih sampai sini sebaris sudah selesai ini. Nah sekarang yang tinggal yang ini terakhir nih. Ini sampai yang terakhir baris terakhir. Nah ini ya, nih di color, ini copy aja. L udah. Nah TD, dalam TD nya bukan Alin Red. Udah tabel nih, gunakan tabel lagi, tabel. Nah di dalam tabel ada berapa TR, TD nya menggunakan Alin Red ya, Alin Red. Nah ini yang karena kita inginnya ini udah ya, tabelnya menggunakan cell spacing 15, cell spacing. Terus baru bisa isi TR. TR-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, 5.
kita lihat dulu ya sini ya, refresh. Gambarnya belum muncul, background jantang harusnya muncul. Karena ini belum diisi apa-apa ya, lupa kalau belum ada kolomnya, mungkin karena belum ada kolomnya. Coba kita bikin kolom yang ini pertama dulu, coba muncul atau enggak. Copy aja ya, udah kan ini lah, udah tahu ini ada pakai color kan, udah jelas. Tab TRTD, jadi ini cuma ada satu kolom, masing-masing cuma satu kolom ya. Ini kan cuma ada satu kolom, nih cuma satu kolom kan, align right nya cuma satu nih, cuma menggunakan cell spacing, jadi ada kotak-kotaknya gitu. Nah itu kalau udah dikasih kolom baru kelihatan gambarnya ya, seperti itu ya. Kalau kita ingin memahami satu persatu ya, setiap kali kita menambahkan script kode kita refresh, jadi kita tahu apa perubahannya di tiap-tiap kode. Jadi setiap bikin kolom itu kita refresh, udah masuk atau belum tuh, buat ngecek gitu. Jadi cek satu-satu, jadi supaya tahu bedanya gitu. Nah ini di copy aja ya, yang ini cuma menambahkan lagi gini. Ini udah 1 jam lebih soalnya. Ini sih tinggal disesuaikan saja, di otak-atik sendiri pengen yang tampilannya seperti apa, tinggal dikreativitaskan sendiri saja, tinggal dicoba-coba. Save, refresh. Ya jadi seperti itu ya, sama ya hasilnya ya, sama ya. Ya sama ya dengan yang ini sama. Jadi seperti itu cara membuat kodenya ya. Ini ya, jadi ini masih sangat simpel ya untuk membuat satu form, sebuah form tabel itu masih sangat simpel. Ini baru untuk yang pemula aja, untuk yang awal-awal aja. Nanti pakainya itu CSS, soalnya nanti semakin banyak halaman itu kan, kalau bikinnya satu-satu kayak gini kan lama. Nanti pakainya CSS. Website kan pasti banyak halaman-halaman ya. Ini kan baru satu aja, ini lumayan nih ya, 1 jam sampai 1 jam. Ini baru satu, nanti mungkin kan website kan menunya itu banyak menunya. Kalau menunya banyak, kalau dibikin satu-satu kayak gini kan lama, ngerjainnya tuh lama, malah bisa berhari-hari. Jadi ini untuk pemahaman tahap awal. Untuk masuk ke CSS harus paham dulu cara membuat script kode yang seperti ini, yang ditulis satu-satu seperti ini. Nah nanti pas masuk ke CSS itu enggak terlalu bingung ya, karena udah memahami dari tahap awal dulu. Jadi ini ya script kodenya ya, tadi cara menulisnya itu seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya, ini udah lama.
besok nanti 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 lanjut ke yang ini ya, yang ini membuat ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.